Selama pendidikan atau masa-masa awal dulu waktu jadi polisi pendidikan itu, nah tentu kejadian yang sempat membuat merasa patah semangat tidak ada itu Pak ya? Semangat terus. Semangat Pak, semangat terus. Saya bahkan dengan semangatnya karena penugasan awal di Aceh, konflik GAM, teman-teman GAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Istat FM, kembali kita bersua di program talk show Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, yang kali ini menghadirkan narasumber kita di studio 3 dari Stat FM pada hari ini, sahabat Stat FM. Nah, di segmen pertama ini sahabat semuanya, kepolisian punya fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Menjadi polisi merupakan cita-cita banyak orang. Tamu Ruang Paslah kali ini bukan polisi biasa, tapi merupakan polisi yang punya tugas khusus memberantas peredaran narkoba, khususnya di Mandailing Natal. Hadir di studio AKBP Ramlan dalam tema kita Ramlan, meredam peredaran narkoba di Mandailing Natal. Selamat Pak Ramlan, selamat datang di studio. Selamat, makasih Pak. Gimana, sejuk hadir di studio ini Pak nih? Alhamdulillah sejuk Pak, nyaman Pak. Sebenarnya udah lama nih kita untuk mengundang Pak Ramlan bisa ke studio kita berbincang tentang narkoba. Tapi alhamdulillah hari ini baru dapat waktu yang luang nih sebenarnya Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, kita mulai saja nih Pak. Saya ada pertanyaan klasik. Ini sebenarnya pertanyaan klasik ini semua orang seringkali muncul mempertanyakan. Jawabannya yang mungkin dibutuhkan oleh motivasi atau alasan utama. Kenapa sih sebenarnya Pak Ramlan ini memilih seorang polisi? Sementara kan kita tahu bahwa polisi itu punya jam kerja, jam kerjanya yang tidak tentu, kapan saja harus siap, dia punya disiplin yang tinggi, resikonya yang tinggi dibanding dengan profesi yang lain. Kenapa memilih polisi Pak Ramlan? Terima kasih Pak. Latar belakangnya itu famili saya kebetulan dari Sumatera Barat, polisi 3 orang. Polisi 3 orang pemilihnya Pak. Bertugas di Aceh. Tinggal di rumah saya Pak. Itu yang memotivasi awal mengapa saya masuk polisi. Saya melihat mereka gagah-gagah begitu Pak. Begitu ya Pak. Dengan body yang waktu itu masih six pack, baru tamat mereka. Bagus sekali gitu. Saya masih pasti SMA Pak. Itulah mungkin yang menjadikan motivasi awal saya. Karena silat gagah mereka berpakaian dinas. Dari situ muncul keinginan untuk menjadi polisi. Benar Pak. Dari situlah awalnya saya berkeinginan, wah ini kalau saya jadi polisi seperti mereka pasti gagah nih. Pasti gagah. Awalnya Pak. Tapi kan didorong terus oleh 3 abang itu menjadi polisi. Apa yang mereka kasih motivasinya yang diingat saja Pak Ramlan? Yang saya ingat setiap pagi saya sebelum sekolah tuh lari pagi Pak terus. Lari pagi. Merokok tidak boleh. Itu dari awal memang udah diingatkan sama udah diingatkan. Kalau mau jadi polisi. Kalau kau mau jadi polisi, kau kerjakan apa yang kami sampaikan. Itulah kira-kira Pak. Nah, sebelum sampai pada posisi saat ini gitu Pak. Posisi Bapak kan di Mandailing Natal ini sebagai kepala BNN. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Tentu banyak proses yang telah dilalui dari masa kecil gitu kan. Kemudian sampai mengikuti pendidikan polisi. Ada hambatan nggak? Apa yang paling diingat itu terjadi hambatan? Pertama yang saya ingat Pak, saya cepat ke perwira Pak. Cepat ke perwira. Kebetulan waktu itu saya dinas masuk melalui Bintara duluan. Bintara saya langsung kuliah. Begitu saya sarjana hukum, saya dengan masa dinas 5 tahun masuk sekolah perwira Pak. Masuk sekolah perwira. Dari Sukabumi. Pendidikan Sukabumi. Hambatan itu ada nggak yang dialami itu? Hambatannya waktu itu insya Allah mudah-mudahan lancar aja Pak. Lancar semua. Lancar saja.
Dari proses masuk polisinya, di pendidikan di polisinya juga tidak. Alhamdulillah lancar, nggak ada masalah. Berarti fisiknya waktu itu kuat berarti? Waktu itu insya Allah masih muda Pak. Sekarang? Alhamdulillah masih sehat Pak. Masih bisa naik gunung Pak? Oh masih bisa Pak. Torsihite? Masih bisa Pak insya Allah. Ya, masih bisa Pak. Ada Torsihite masih menunggu di sana ya memang harus naik dan dikunjungi itu ya. Nanti kita bahas itu kan. Nah, selama pendidikan atau masa-masa awal dulu waktu jadi polisi pendidikan itu, nah tentu kejadian yang sempat membuat merasa patah semangat tidak ada itu Pak ya. Semangat terus. Semangat Pak, semangat terus. Saya bahkan dengan semangatnya karena penugasan awal di Aceh, konflik GAM, teman-teman GAM, teman-teman SMA, teman kuliah banyak yang GAM. Saya berpikir bagusnya saya pindah ke Medan. Jadi tidak ada hambatan dan juga kendala. Hambatannya kalau saya terus di situ, mungkin saya konflik dengan keluarga mereka yang GAM-GAM ini. Dan itu nggak tahu kita bahwa dan tidak tahu setelah siapa musuh siapa apa. Iya, setelah MOU GAM dengan Republik Indonesia, baru kelihatan teman-teman itu saya banyak ngagam rupanya Pak. Nggak ada rasa takut waktu itu? Waktu itu karena nggak tahu Pak. Karena nggak tahu dari. Nggak tahu. Nah, setelah MOU baru tahu mereka banyak yang GAM, teman-teman. Ya. Tapi tetap semangat. Semangat Pak, semangat. Dulu masa pendidikan, pernah nggak ada perlakuan yang tidak enak oleh senior? Kalau pendidikan saya kira wajar-wajar saja Pak. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Memang itu kan metodenya untuk mendidik kita menjadi seorang perwira. Memang ada variabel yang harus diterapkan dan kita harus siap. Harus siap. Ketika kita tidak siap, mungkin itulah terjadi penindakan, hukuman. Itu masalahnya Pak. Itu kan peloncoannya karena sistemnya itu misalnya di dalam polisi ini kan komando harus siap terus ya, sama senior pun nggak boleh melawan gitu ya. Ya benar Pak. Ada kenangan apa yang bisa masih diingat? Waktu di mana Pak? Waktu masa pendidikan itu. Waktu masa pendidikan perwira yang saya ingat 3 bulan lebih itu basis itu pembentukan keperwira Pak. 3 bulan kita hanya boleh makan apa yang diberikan. Sementara porsi latihan dari pagi sampai malam sampai pagi. Ya kalau sekarang nggak seimbang mungkin. Kita ngantuk, kita apa. Jadi kita perlu makanan tambahan Pak. Perlu makanan tambahan. Nah, makanan tambahan kita upayakan sendiri. Di luar jatah itu di luar jatah, di luar pagar kesatriaan dengan orang kampung. Cakabumi itu ada combroh namanya, ada apa gitu Pak. Tempe itu juga ya. Persis. Jadi itu nggak pernah ketahuan tuh. Ada juga banyak ketahuan Pak. Banyak ketahuan. Iya. Banyak ketahuan mereka ya akibatnya kan kena tindakan disiplin ya. Alhamdulillah kita nggak ketahuan. Doanya berarti. Doanya. Ya. Nah, pada saat itu Pak, artinya terakhir sebagai sekolah di perwira itu dulu pernah merasakan direndam itu Pak? Oh jelas lah Pak, itu ya, pasti lah Pak. Itu sudah pasti, itu memang tradisi Pak. Tradisi memang. Itu di akhir ya? Di awal Pak. Di awal yang 3 bulan benar atau tidak kita pasti direndam Pak itu Pak. Masuk semua ke kolam tengah malam Pak. Tengah malam. Itu memang sudah wajib. Apa yang dirasakan waktu itu? Luar biasa. Saya kira kedinginan ya. Kedinginan ya. Karena Sukabumi udaranya dingin, tengah malam bisa kita bayangkan direndam tengah malam. Iya. Nggak menyesal waktu itu? Alhamdulillah Pak, enggak Pak. Bahkan senang karena rame-rame. Rame-rame ya. Nah, oke, ini Pak, ini tadi kan dimotivasi oleh ada saudara yang jadi polisi. Kemudian peranan orang tua itu didukung nggak seorang polisi itu? Alhamdulillah Pak. Didukung sekali Pak. Didukung sekali. Maka saya kira waktu masuk polisi nggak ada hambatan Pak. Nggak ada hambatan ya. Jadi pihak keluarga mendukung. Lingkungan mendukung. Gitu ya. Orang tua pesan apa? Kalau kau jadi polisi, jadilah polisi yang benar. Polisi yang benar. Itu aja. Itu yang disampaikan terus. Itu saja. Berapa kali diingatkan? Ketika saya menyampaikan mohon izin ke beliau untuk ikut testing dengan persyaratan-persyaratan yang harus ditandatangani orang tua, disitulah orang tua sampaikan. Itu pesan itu. Setelah jadi? Ya insya Allah saya tetap jaga apa yang disampaikan oleh orang tua saya, amanah saya. Ya. Berarti sampai sekarang masih diingat? Insya Allah Pak, insya Allah. Nah,
itulah peranan orang tua begitu besar. Ya, Pak. Benar sekali Pak. Tidak pernah dilanggar ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah Pak. Insya Allah peran orang tua, apa yang orang tua sampaikan, insya Allah sampai sekarang saya Pak. Pasti diikuti terus ya Pak. Baik, sahabat Istart FM, menjadi polisi tidak mudah. Terlebih berkecimpung di sisi kejahatan khusus atau luar biasa seperti menangani kasus narkoba. Bagaimana perjalanan karir dan tantangan yang dihadapi Bapak Ramlan akan kita simak selepas jeda berikut ini. Tetap di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. 102.6